orang-orang yang beriman. Kita tahu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Seharusnya kita ini muslim, ya mukmin. Ya, setiap muslim adalah mukmin. Tapi anehnya enggak semua orang ya terpanggil untuk mendengar panggilannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang percaya sama Allah, percaya dengan nabi-nabi Allah, percaya dengan surga, dengan neraka, dengan malaikat, dengan kitabullah, dengan takdirnya Allah. Manusia-manusia yang beriman, kalian semua sallu alaihi. Kalian semua bersolawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima. Dan sampaikanlah salam kalian kepada Nabi Muhammad SAW taslima, dengan salam yang terbaik dan terbanyak, terindah, teristimewa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas sedikit. Berarti sholawat itu kepada Nabi perintah Allah atau semau-mau kita sebetulnya? Perintah Allah. Bukan kita semau-mau kita sholawat, tapi kita memang diperintah. Ya kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah perintahnya ini dari Allah hukumnya apa? Secara asli hukumnya perintah sholawat adalah wajib. Maka kalau seumur hidup ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kok tidak mau bersolawat sekalipun, maka dia telah berdosa. Ya telah berdosa. Kemudian perintah wajib ini menurut para ulama dibagi. Kapan wajibnya? Ada yang mengatakan wajibnya adalah at-tahiyat. At-tahiyat akhir dalam sholat itu harus bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai at-tahiyat akhir nggak ada solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang mengatakan, ini macam-macam pendapat ya, macam-macam pendapat. Setiap kali disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka wajib bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena dijuluki pelit, ini julukan yang sangat buruk, maka menunjukkan bahwasannya menyebutkan solawat setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, hukumnya adalah wajib menurut sebagian ulama. Karena orang yang pelit gak masuk surga, orang yang pelit masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya enggak wajib. Ya, tapi kita dianjurkan selalu banyak bersolawat setiap kali mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, solawat ini aslinya wajib, kemudian menjadi sunnah dalam kehidupan sehari-hari di beberapa keadaan. Contohnya mau duduk, sunahkan solawat. Mau bangun dari duduk, disunahkan solawat. Ya, dalam perjalanan kemanapun kita dianjurkan banyak solawat secara umum karena memang diperintahkan. Terus manfaatnya apa? Artinya dulu sekarang. Artinya apa? Saya bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli itu artinya apa? Kita ini bersolawat sama Nabi, aslinya diperintahkan Allah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sahabat dahulu ketika mendengar perintah ini radhiyallahu anhum ajmain, beliau takut salah. Sama Allah disuruh mendoakan Nabi, didoakan apa ini Nabi Muhammad SAW? Wong udah punya semuanya, udah dapat semuanya. Didoakan apa? Maka nanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau mengucapkan salam kami sudah tahu caranya bagaimana, kaifa. Ya, tapi kalau bersolawat padamu, kaifa nusalli alaik, bagaimana kaifa caranya. Perlu diingat dalam hadis tersebut Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh sahabat bukan mas sholatu alaik, bagaimana apa bentuk solawat kepadamu. Tetapi yang ditanya kaifa. Kaifa itu kaifiyah.
bagaimana caranya bersolawat kepadamu. Maka saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lugas, jelas, terang benderang. Caranya ucapkan Allahumma ya Allah sholli. Tolong kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya, tolong kamu yang bersolawat. Nah, kita disuruh mendoakan Nabi, tapi kita justru minta sama Allah, Allahumma tolong ya Allah kamu yang bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah maka dikatakan tidak ada solawat yang ditolak. Ada solawat ditolak. Kenapa enggak ditolak? Jadi kalau kita mengucap Allahumma berarti kita minta siapa? Minta Allah. Berarti yang solawat siapa? Allah. Nah kalau yang solawat Allah masa Allah nolak Allah? Makanya setiap solawat pasti diterima. Wong kita itu cuman mengutip ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya yang bersolawat siapa? Nabi yang bersolawat, Allahumma yang ngajari Nabi Muhammad SAW. Tapi nabinya minta Allah yang bersolawat. Berarti kita tinggal copy paste, nyuntuh Allahumma, Allahumma, Allahumma sholli, sallallahu alaihi, ya Rabbi sholli. Minta sama Allah agar Allah yang bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus dapatnya apa? Ya dapatnya apa? Nah kalau nanya dapatnya apa ini yang orang zaman sekarang lagi seneng-senengnya menggunakan sholawat untuk banyak hal. Betul? Pasar sepi, sholawatin. Cowok ganteng pengen dinikah, sholawatin. Cewek cantik susah diraih, orang tuanya keras, ya sholawatin. Ya, mobil mau dibeli uangnya nggak datang-datang, sholawatin. Masya Allah. Calon mertua kaku, wah, sholawatin. Kok mantu nggak nurut-nurut, sholawatin. Bojo ruwet, sholawatin. Sholawatin terus. Ya, diajarkan sholawatin saja. Lah maksudnya apa kok disolawatin itu ya? Maksudnya apa? Ada yang nanya, Beb, masa sholawat dipakai urusan dunia? Masa sholawat dipakai urusan beli mobil dan lain sebagainya? Saya jelaskan dulu. Dalam banyak hadis, tapi ini yang paling asyik yang saya suka. Yang paling saya suka. Semuanya saya suka karena ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang satu ini saya paling suka. Dalam hadis sahih, Rasul bersabda SAW, Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyra. Siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah ini yang banyak orang salah. Jadi mulai hitung-hitungan. Jadi kalau saya solawat 10, disolawati Allah 100. Kalau solawat 100, disolawati Allah 1000. Kalau solawat 1000, disolawati Allah 10.000. Saya akan berusaha agar saya paham dan jenengan paham. Ya, jadi Allah itu yang menciptakan kita semua. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang menyerupai Allah. Enggak ada yang menyerupai Allah. Jadi kalau bilang Allah balas 10 kali, jangan kamu bayangkan sama dengan 1 kalimu dibalas 10 kali itu. Paham?